Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman yang saya hormati, pernahkah kalian berpikir mengapa pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap manusia kini terasa seperti barang mewah yang diperdagangkan mahal dan hanya bisa dibeli oleh sebagian orang saja? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi di baliknya tersimpan kenyataan yang sangat amat pahit. Pendidikan kini sering dikaitkan dengan politik dan juga bisnis, bukan lagi berkaitan dengan hak asasi kemanusiaan. Pendidikan seharusnya adalah jalan untuk memanusiakan manusia, bukan untuk membisniskan sebuah manusia. Namun kenyataannya, banyak lembaga pendidikan yang lebih sibuk mencari keuntungan dan juga pengaruh. Sekolah dan universitas sering menjadikan pendidik sebagai ladang bisnis, sebagai ladang yang bisa menjadikan sebuah keuntungan sebesar-besarnya, bukan lagi ladang ilmu. Biaya kuliah yang terus meningkat, berbagai pungutan tambahan, hingga kompetisi antar lembaga demi citra dan juga akreditasi menjadi bukti bahwa pendidikan telah kehilangan makna sejatinya. Pendidikan itu tidak boleh dipandang sebagai investasi ekonomi semata. Ia adalah hak asasi manusia. Ia adalah hak yang wajib dijamin oleh negara. Tiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Namun, selama pendidikan terus-menerus dibungkus oleh kepentingan politik dan keuntungan materi, yang cerdas hanyalah sistemnya, bukan manusianya. Karena manusianya hanya digerus, hanya terus-menerus dikekang oleh masalah biaya. Masalah lainnya semakin nyata adalah inflasi IPK di perguruan tinggi. Banyak kampus kini seolah menilai mahasiswanya dari angka-angka dan juga angka. IPK tinggi seringkali tidak mencerminkan kemampuan nyata, tapi lebih karena tekanan sistem untuk tampak baik di atas kertas saja. Mahasiswa berlomba-lomba mendapatkan nilai sempurna, bukan karena haus ilmu, melainkan karena takut tertinggal dalam persaingan dunia kerja yang menuntut simbol angka, bukan substansi kemampuan semata. Selain itu, kita juga melihat fenomena kampus yang terlalu fokus pada citra luar dan akreditasi. Dosen meninggalkan pengajaran karena mengurus akreditasi dan lain sebagainya. Lembaga pendidikan sibuk mempercantik laporan, memperbaiki tampilan gedung, dan juga mengejar penilaian administratif saja. Tapi lupa membangun esensi bahwa kualitas pembelajaran, kesehatan dosen, dan juga keseimbangan mental mahasiswa merupakan sebuah permasalahan yang seharusnya menjadi fokus universitas itu sendiri. Akreditasi memang penting, tetapi ia tidak boleh menjadi topeng untuk menutupi ketidakadilan di dalam sebuah sistem pendidikan itu sendiri. Kampus yang ideal, kampus yang seharusnya ideal, bukanlah kampus dengan dinding megah, AC yang dingin, dan juga sertifikat-sertifikat yang terpajang di mana-mana. Tetapi kampus yang dapat memberikan ruang bagi pemikiran kritis, kejujuran intelektual, proses-proses dialektika, dan juga empati sosial. Pendidikan sejatinya harus mendorong manusia untuk berpikir bebas, kreatif, dan juga beretika dan serta bermoral, bukan sekedar mencetak lulusan dengan nilai tinggi, namun dengan dan juga prestis kosong. Karena itu, kita semua, mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat, juga harus berani menuntut perubahan pendidikan. Pendidikan harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai alat pembebasan, bukan alat pencitraan, maupun alat untuk hanya mencetak pekerja. Kita tidak boleh membiarkan masa depan bangsa ditentukan oleh angka dan juga gengsi ataupun akreditasi semata, melainkan oleh kualitas berpikir dan kejujuran dalam menuntut ilmu. Mari kita rawat semangat belajar sebagai bentuk kemanusiaan, bukan kompetensi. Mari kita suarakan bahwa pendidikan adalah hak
bukan bisnis. Sebab bangsa yang besar bukan dibangun dari kampus megah dan nilai tinggi, melainkan dari manusia yang berilmu, beretika, dan peduli pada sesama. Mungkin kiranya pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.